Perkenalkan, nama saya Dominique Juliet Sabtirlema. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas 1C. Saat ini saya akan mereview materi pengantar sosiologi dari pertama hingga tengah semester. Berikut review dari saya. Sebuah kamus mendefinisikan sosiologi sebagai studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Kata sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti pendamping dan kata Yunani logos yang berarti studi tentang. Jadi sosiologi berarti studi tentang persahabatan. Sosiolog mempelajari semua aspek dan tingkatan masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Agak sukar untuk memberikan suatu batasan pada masyarakat karena istilah masyarakat terlalu banyak mencakup berbagai faktor sehingga kalaupun diberikan suatu definisi yang berusaha mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurnya. Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan misalnya, manusia tidak akan mungkin hidup sendiri. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati. Manusia yang dikurung sendirian di suatu ruangan yang tertutup pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya sehingga lama-kelamaan dia akan mati. Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, yakni lingkungan sosial dan lingkungan alam, manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan juga kehendaknya. Selain itu, dalam menyelesaikan diri dengan lingkungan-lingkungan tersebut, manusia senantiasa hidup dengan sesamanya untuk menyempurnakan dan memperluas sikap tindaknya agar tercapai kedamaian dengan lingkungannya. Dengan demikian, suatu masyarakat sebenarnya merupakan sistem adaptif, karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan. Namun di samping itu, masyarakat sendiri juga mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat itu dapat hidup terus-menerus. Emile Durkheim dikenal luas sebagai bapak sosiologi modern. Terlepas dari berbagai kritik yang dialamatkan pada pemikirannya, Emile Durkheim tetap harus dihargai karena kegigihannya untuk melepaskan sosiologi dari pengaruh filsafat dan psikologi, serta mendorongnya menjadi ilmu yang mandiri. Durkheim lahir di Epinal, Prancis, tanggal 15 April 1858, dari keluarga Yahudi yang taat. Dia tergolong orang yang cukup pintar. Kepandaiannya itu dibuktikan setelah dia mampu masuk di École Normale des Supérieurs, sebuah sekolah tinggi terkemuka di Prancis yang terkenal mencetak para ilmuwan besar di Prancis. Di sana, Durkheim bertemu dengan para pemikir besar di berbagai disiplin ilmu, seperti Pierre Janet, Jean Jaurès, dan Henri Bergson. Menurut Durkheim, sosiologi sudah tidak bisa lagi dipahami dalam keadaan mental murni, seperti yang diperagakan oleh Comte dan Spencer, yang menempatkan dunia ide sebagai pokok persoalan. Sebab itu, Durkheim kemudian membangun sebuah konsep dalam sosiologi yang disebutnya fakta sosial atau social fact. Fakta sosial harus menjadi pokok persoalan bagi sosiologi. Dia harus diteliti dengan riset empiris. Inilah yang kemudian membedakan sosiologi sebagai kegiatan empiris yang berbeda dengan filsafat sebagai kegiatan yang mental. Selanjutnya, Auguste Comte. Auguste Comte dinobatkan sebagai bapak sosiologi. Berkat teori dan pengetahuannya, sosiologi bisa menjadi ilmu yang lepas dari ilmu filsafat. Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis, dan meninggal dunia pada 5 September 1857 di Paris. Ia dinobatkan sebagai bapak sosiologi dunia karena dari Comte kata-kata sosiologi pertama kali digunakan. Comte berasumsi seperti Marx bahwa revolusi dalam budaya dan masyarakat modern belum mencapai tujuan akhir. Revolusi modern tidak bisa direduksi menjadi peristiwa menjelang Juli tahun 1789 dan pecahnya resmi revolusi Prancis.
Akarnya menurutnya bisa jadi ditelusuri kembali ke akhir abad pertengahan dan perjalanan revolusi panjang masih harus ditentukan. Semua karyanya bahkan esai awalnya adalah disusun dengan maksud untuk membangun penjelasan pertama yang memadai dari krisis modern yang panjang dan untuk menunjukkan bagaimana hal itu dapat diakhiri. Meskipun ada kontroversi tentang seberapa konsisten pemikiran Comte sedang mengerjakan solusinya, tidak ada keraguan bahwa dalam cara yang agak mengejutkan ini dia menyelesaikan program yang dia tentukan sendiri di awal 20-an. Selanjutnya, ketika Anda mendengar nama Karl Marx, tergoda untuk bertanya mengapa Anda harus belajar ide-idenya. Marx telah mati selama lebih dari 100 tahun, dan komunisme, sistem politik yang dikaitkan dengan visi teoritisnya, telah menghilang keliling dunia. Kekuatan komunis dominan abad ke-20, Uni Soviet, runtuh. Sebuah peristiwa yang ditangkap secara harfiah oleh jatuhnya tembok Berlin pada tanggal 9 November 1989. Hari ini bekas Republik Soviet terbesar Rusia sedang dalam pergolakan untuk mengadopsi kapitalisme. Dikristalisasi oleh perkembangan pusat perbelanjaan bahkan di Siberia dan oleh perluasan jangkauan ekonomi global jutawan dan miliarder Rusia. Seorang sosiolog di dalam menelaah masyarakat manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil seperti contohnya kelompok keluarga, ataupun kelompok-kelompok yang besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, bangsa, dan lain-lainnya. Sebagai sosiolog, dia sekaligus merupakan salah satu anggota kelompok sosial. Ilmuwan peneliti akan kian sadar bahwa sebagian dari kepribadiannya terbentuk oleh kehidupan berkelompok dan dia hanya merupakan unsur yang mempunyai kedudukan dan peranan yang kecil. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya. Tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah untuk mendukungnya. Walaupun secara teoritis dan untuk kepentingan analitis, kedua persoalan tersebut dapat dibedakan dan dipelajari secara terpisah. Adapun yang disebut sebagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk lapisan masyarakat yaitu berbeda-beda dan banyak sekali. Lapisan-lapisan tersebut tetap ada sekalipun dalam masyarakat kapitalistis, demokratis, dan komunistis dan lain sebagainya. Lapisan masyarakat tadi dimulai sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama di dalam suatu organisasi sosial. Misalnya pada masyarakat-masyarakat yang bertaraf kebudayaan masih bersahaja. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup dan juga terbuka. Sistem lapisan yang bersifat tertutup membatasi kemungkinan pindahnya seorang dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya, baik yang merupakan gerak ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang di bawahnya. Gerakan sosial adalah suatu bentuk perilaku kolektif di mana sejumlah besar orang diorganisir atau disiagakan untuk mendukung atau membawa atau menolak perubahan sosial. Oleh sifatnya, gerakan sosial adalah ekspresi ketidakpuasan dengan keadaan atau dengan perubahan yang akan terjadi. Partisipasi dalam gerakan sosial bagi kebanyakan orang hanya bersifat informal dan tidak langsung. Biasanya sejumlah besar simpatisan mengidentifikasi dan mendukung gerakan dan programnya tanpa bergabung dengan organisasi formal yang terkait dengan gerakan tersebut. Globalisasi adalah arus barang, jasa, uang, orang, informasi, dan budaya di seluruh dunia. Ini mengarah pada saling ketergantungan yang lebih besar dan kesadaran bersama di antara orang-orang di dunia. Globalisasi bagaimanapun juga merupakan ideologi dengan banyak arti. Hal ini sering diidentikan dengan solusi teknologi untuk pembangunan dan reformasi ekonomi. Kata modern dapat digunakan untuk merujuk pada segala sesuatu yang kontemporer dengan kontras antara kuno dan modern.
menjadi lebih umum di Eropa pada akhir abad ke-16. Ide modernisasi membuat sesuatu yang lebih kontemporer dipandang sebagai langkah mundur sampai ke-19 abad, ketika modernisasi mengambil rona yang lebih positif. Selama 3/4 pertama abad ke-20, modernisasi, transformasi rumah, sikap sosial, mode, dan banyak lagi secara luas dipandang perlu dan progresif. Namun dalam teori sosial, modernitas memiliki makna yang jauh lebih luas, mengacu pada keseluruhan periode sejarah dari pertengahan abad ke-18 hingga 1980-an. Modernisasi menggambarkan proses yang meningkatkan jumlah spesialisasi dan diferensiasi struktur dalam masyarakat yang mengakibatkan perpindahan dari masyarakat yang belum berkembang ke masyarakat yang lebih maju secara teknologi masyarakat yang digerakkan tersebut. Sekian review materi dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.